Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah bodoh di pandangan Tuhan. Apakah situasi atau keadaan bodoh dalam tajuk ini berlaku dalam hidup kita? Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9b bagian B mengatakan, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, menarik cerita ini jika kita membacanya di dalam 2 Tawarik 16 ayat 1 sehingga 14. Ini merupakan kisah di mana Raja Asa membuat perjanjian dengan Raja dari Aram yang merupakan penyembah berhala. Apa yang terjadi? Mari kita lihat kisah ini dengan baik. Raja Asa, dalam 2 pasal sebelum ini, kita membaca riwayat hidupnya yang benar di hadapan Tuhan. Sebab itu dia dikaruniakan kemenangan atas musuh, serta keamanan di seluruh penjuru negeri yang dipimpinnya. Namun, pasal yang kita baca hari ini memperlihatkan kegagalan Asa. Mengapa boleh gagal? Bukankah sebelumnya dicatat bahwa hati Asa tulus ikhlas di hadapan Tuhan? Saudara, dalam bacaan kita hari ini, kegagalan Asa kelihatan atau tampaknya remeh. Tiada apa-apa. Bahkan di mata manusia, kelihatannya Raja Asa ini pintar, kena membuat perjanjian dengan raja yang kuat. Dia tidak mahu susah-susah menghadapi musuh. Jadi dia berunding dengan Raja Aram untuk melakukannya. Musuh mereka mundur. Musuh Raja Asa itu mundur, lari. Dan Asa beroleh banyak bahan bangunan untuk memperkuatkan kota-kota pertahanannya. Taktik yang cerdik, taktik yang kelihatannya luar biasa. Namun Tuhan menyebutnya apa? Bodoh. Ayat 9. Dulu Raja Asa mengandalkan Tuhan saat menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Ayat 8. Tapi kini dalam bacaan kita hari ini, dia menggunakan perbendaharaan rumah Tuhan untuk membeli pertolongan manusia. Ketika ditegur, Raja Asa itu merasa sakit hati. Mungkin dia merasa telah giat melayani Tuhan di masa yang lalu. Masahkan sekarang Tuhan sanggup menghukum saya, mungkin pemikiran Raja Asa. Bukan pula berbalik kepada Tuhan, malah dia mengulangi kebodohan yang sama saat sakit melanda. Dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi mencari kekuatan manusia. Saudara, sungguh menyedihkan. Yang menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya pagi ini ialah, apa pengajaran untuk kita? Kehidupan Raja Asa bagaikan cermin bagi semua kita. Mengandalkan Tuhan jangan sampai hanya menjadi kisah di masa yang lalu, yang kita merasa indah di masa lalu saja. Tetapi mari kita berharap kepada Tuhan dalam apapun situasi. Bahkan dalam hal-hal yang paling mudah atau remeh sekalipun. Jika Tuhan sedang menegur kita karena hal-hal bodoh yang kita lakukan, biarlah kita tidak menjadi marah dan menjauhi pertolongan Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang hancur, memohon pembentukan pribadi kita
agar kita dapat kembali hidup berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk terus memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan di waktu susah, di waktu senang. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan pastinya akan memberikan kita kemampuan untuk memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber kekuatan dalam apapun situasi dalam kehidupan kita. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau menolong kami di saat kami senang atau susah. Dan terima kasih Tuhan, karena semangat itu akan terus ada dalam diri kami sampai Maranatha. Tuhan, terima kasih karena mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.